Hai Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita masih bersama pada pagi ini. Dan betul bahwa firman Tuhan itu tidak terbatas dalam keadaan apapun dan waktu. Kita percaya bahwa hanya melalui kekuatan Tuhan, kekuatan firman Allah akan menguatkan kita semua pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa untuk membawa kita di dalam firman Tuhan. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan kemurahan yang luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sehingga saat ini kami boleh bangun, kami dapat kekuatan baru, nafas yang baru untuk kami melayani Tuhan, untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan memberi kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan lewat daripada firman ini kami dapat belajar sesuatu untuk kami pakai dalam kehidupan normal yang baru, di mana Tuhan akan memimpin kami, menuntun kami di dalam semua hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang berbicara melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan tidak ada pikiran-pikiran manusia yang akan masuk di dalam firman ini, tetapi yang masuk adalah firman Tuhan, yaitu firman Allah yang akan kami belajar bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi. Hari ini kita akan belajar suatu firman Tuhan ya mengenai di dalam kitab Daniel. Ya, kita akan belajar di dalam kitab Daniel pada pagi ini tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka dibawa keluar daripada Yerusalem dan mereka dibawa ke pembuangan semasa pemerintahan Nebukadnezar ya. Dimana kita melihat bahwa ada satu suasana yang baru, ada suatu kehidupan yang baru, dan kita coba belajar apa yang mereka lalui dan apa proses yang mereka hadapi. Ya, hari ini kita melihat bahwa WHO sudah memberi kenyataan baru di mana seluruh dunia akan mengalami kehidupan yang agak baru daripada sebelum ini, dan mereka sudah berkata bahwa untuk virus COVID-19 ini tidak dapat dilawan, belum ada obat yang dapat menentang. Mungkin ini akan menjadi satu penyakit yang baru, dan kita berharap bahwa di dalam kehidupan baru kita hari ini, kita berdoa supaya kita ada imunisasi secara luar biasa dipimpin oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Allah, dan ada satu kekuatan baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bukan manusia yang hebat, saudara. Kita bukan manusia yang kebal, tapi kita adalah manusia yang sering kali dalam kekurangan. Kita berada dalam sakit, penyakit dan sebagainya. Tapi kita mohon ada kekuatan daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, pada hari ini mari kita lihat sama-sama Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 21. Firman Tuhan ini memang panjang untuk kita, tapi saya tidak akan membacakan bagi saudara. Saudara boleh melihat dan baca di dalam perkumpulan saudara di rumah, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Saudara boleh baca dari ayat 1 sampai 21 dan saudara boleh memahami, dan saya akan menguraikan apa yang terjadi di dalam cerita ini, apa yang berlaku dalam cerita ini. Saudara, di dalam keadaan pada waktu di Babel, ya, apa yang terjadi di mana ketika pemerintahan Nebukadnezar pada waktu itu, mereka membawa semua orang-orang yang ada di Israel, mereka memilih ya, mereka memilih daripada golongan bangsawan. Mereka memilih daripada golongan bangsawan yang muda-muda, yang bijak-bijak, yang pandai-pandai, dan mereka kutip orang-orang itu, mereka bawa dan kembali kepada Babel. Dan mereka mengajar, ya, mereka mengajar bahasa Kasdim, mereka mengajar, mereka mendidik, mereka melatih orang-orang yang dari Israel ini untuk hidup cara seperti orang-orang Babel, ya, untuk hidup sama seperti mereka. Jadi kalau kita melihat orang bangsa Yahudi itu berbeza daripada kehidupan orang-orang Kasdim, bahasa orang Kasdim, ya, sangat jauh sekali. Tetapi dalam normal baru itu, ketika mereka berada di pembuangan, mereka harus melalui situasi itu, mereka harus mengharungi situasi itu agar mereka boleh hidup. Saudara boleh mengerti, agar mereka boleh memiliki
kehidupan. Nah, apa yang saya mau samakan situasi hari ini dengan cerita ini, ya. Dalam cerita ini kita dapat melihat bahwa ada sesuatu pengajaran yang Allah berikan kepada bangsa Israel dan ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Dan Tuhan mau mendidik bagaimana kehidupan kita hari ini hidup dalam kehidupan normal yang baru dengan satu jenis penyakit yang baru. Dan WHO berkata bahwa kita harus belajar untuk lebih hidup dalam kebersihan yang tahap tinggi. Karena COVID ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat dangerous. Tapi kita harus percaya, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Amin. Kita memerlukan Tuhan dalam segala hal. Jadi oleh itu saudara, oleh itu mari kita melihat cerita ini. Mari kita melihat cerita ini. Dan di dalam ketika Raja Nebukadnezar itu mengutip orang-orang Israel itu, ada 4 orang pemuda yang diceritakan dalam kitab ini. Ada 4 orang muda yang luar biasa, yang saya rasa saudara sudah kenal siapa mereka ini. Saya rasa saudara sudah mengerti siapa hidup mereka, tapi kita mau lebih dalam lagi untuk membawa saudara supaya saudara boleh mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan 4 orang ini, yang menjadi satu bukti, yang menjadi satu contoh, yang harus menjadi satu teladan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, hari ini kita bukan menentang orang-orang jahat, kita bukan menentang satu kuasa yang ada kerajaan, bukan kita menentang ada satu kuasa yang punya tentara, tidak. Tapi hari ini kita menentang sejenis penyakit. Betul, kita menentang sejenis penyakit. Bukan seperti Raja Babel ini, tidak. Tapi kita sedang menentang satu jenis penyakit yang akan membawa kehidupan kita dalam keadaan yang berbeza. Karena satu orang terjangkit, seluruh keluarga menjadi masalah. Betul? Jadi oleh itu, apa yang kita perlukan? Mari kita lihat sama-sama. Saudara, ya, Daniel dan teman-temannya mereka dibawa dari Yerusalem ke pembuangan dari umur belasan tahun, saudara. Dari masa muda mereka. Mereka melalui kehidupan yang berbeza dari kehidupan mereka di Israel. Ya, nah kalau Daniel ketika berada di Babel itu, dia sudah berubah nama dia menjadi Belsazar. Hananya sudah menjadi Sadrak. Mesael sudah menjadi Mesak. Azaria sudah menjadi Abednego. Saudara, mereka berempat ini, seperti yang saya katakan awal tadi, mereka ini bukan dari golongan yang biasa-biasa. Mereka ini dari golongan yang pandai, yang bijak dan terpilih. Karena Nebukadnezar memang memilih orang-orang yang bijaksana. Nah, tapi di dalam keseluruhan yang dibawa 4 orang ini menunjukkan satu tingkat positif dari Allah. Amin. Membawa satu tingkat positif dari Tuhan. Mereka membawa satu situasi yang dari Allah, hadirat Allah itu dibawa dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah mempraktikkan ketika mereka di Israel, ketika mereka sudah mempraktikkan ketika mereka di kampung asal mereka, dan ini mereka praktik di normal yang baru itu, saudara. Mereka membawa normal baru itu di suasana hadirat Tuhan. Nah, ini yang saya mau kongsikan kepada saudara-saudara, supaya saudara juga membawa hidup kita di dalam Tuhan Yesus, membawa dalam kehidupan kita baru tahun 2020 ini, saya rasa menjadi satu suasana yang baru. Tapi itu tidak menjadi tantangan bagi kita. Walaupun penyakit ini membawa kepada kematian, oleh itu saudara, kita perlu membawa Yesus, Tuhan, menjadi alat utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti mana mereka bertiga ini. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat lihat adalah mereka berempat sudah berada di tempat yang baru, suasana yang baru, persekitaran yang baru, budaya yang baru, dan banyak perkara yang baru mereka harus lakukan sesuai dengan perintah Raja Nebukadnezar. Dan mereka harus patuh itu. Mereka harus ikut perintah itu, saudara. Nah, oleh itu, apa yang mereka buat? Ya. Nah, apa yang mereka buat? Saya mau membawa kepada keadaan suasana masa kini seperti terjadi di Babel ketika dialami oleh 4 orang ini. Apa yang kita perlu belajar dari mereka, saudara? Nah, yang pertama di dalam ayat yang ke-8 tertulis di mana Daniel sudah berketetapan untuk tidak mengikuti budaya mereka. Untuk tidak mengikuti budaya orang-orang Babel. Dia tidak mau ikut budaya itu.
Nah, hari ini, apa yang terjadi hari ini? Satu kehidupan normal yang baru. Apa yang kita harus buat? Kita tidak lagi bergaul seperti orang masa-masa yang lalu. Kita sudah tidak lagi bercerita seperti masa-masa yang lalu. Kita berada di situasi yang baru. Maka oleh itu apa yang harus kita buat? Kita harus bijak. Supaya kita boleh menangani semua penyakit ini. Ya, tapi sekurang-kurangnya tidaklah semua, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengelak. Nah, jadi kita sebagai orang-orang Kristen juga harus bijak, ya. Jangan hanya setakat untuk berdoa, saudara, bukan setakat hanya untuk menyanyi, memuji dan menyembah, tapi cara hidup kita itu juga, saudara, harus melalui proses yang baru, harus menjalani cara kehidupan yang baru. Jadi oleh itu, walaupun mereka berada dalam kehidupan yang baru, tetapi mereka membawa bagaimana Tuhan sudah mengajar mereka sejak mereka kecil sehingga mereka pada waktu itu. Nah, yang kedua, mereka di dalam mereka berada di rumah raja itu, mereka tidak minum maupun makan dari minuman itu, dari makanan yang ada dihidangkan untuk raja Nebukadnezar. Mereka bersepakat 4 orang ini tidak mau ikut, ya. Dan yang ketiga, cara mereka pun Daniel tidak mau ikut, ya. Cara hidupan orang-orang di sana pun mereka tidak mau ikut, tapi mereka tetap menyembah Allah Israel sebagai Tuhan dan Allah mereka. Kalau kita melihat dalam pasal-pasal yang akan datang, pasal yang sesudah ini, cerita ini, saudara, ada terjadi mana ketika Nebukadnezar membina sebuah patung muka Nebukadnezar itu, dan Nebukadnezar raja itu memerintahkan supaya seluruh rakyat yang ada di Babel, seluruh rakyat yang ada di sana agar selalu menyokong dia, bahkan mau supaya dia disembah, supaya patung itu disujud dan disembah. Tapi apa yang dibuat oleh 4 orang ini? Kita sudah lihat bahwa mereka 4 orang itu sesekali tidak mau menyembah kepada patung itu, karena mereka percaya bahwa Allah itu Allah Israel adalah Allah yang satu, Allah yang hidup. Sehingga akan mereka dibuang ke perapian yang panas, sehingga pengawal-pengawal yang menjaga api itu pun kalau dekat saja baju mereka terbakar. Kita lihat, tapi ketika mereka berada dalam perapian itu, apa yang Tuhan buat? Ada 4 orang yang ada di sana bersama-sama mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. Ingat, di dalam keadaan apapun, genting apapun, saat ini cara hidup normal yang baru, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 hingga 27. Sekali lagi saya katakan, Matius pasal 6 ayat 26 hingga yang ke-27. Dan firman Tuhan berkata, siapakah di antara pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, dalam ayat 26 jelas sekali Yesus mengajar saya dan saudara untuk melihat ke atas. Amin. Untuk melihat ke atas. Yang pertama yang Allah mau tunjukkan, fisik binatang yang Allah cipta. Melihat fisik haiwan yang diciptakan oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Lihat burung-burung di udara. Yang tidak pandai menuai, yang tidak pandai menanam, yang tidak pandai itu dan sebagainya. Mereka hanya menikmati makanan yang sudah tersedia. Yang disediakan oleh siapa? Tuhan Allah. Dan Yesus berkata, tidakkah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena kita adalah anak yang spesial. Sama-sama dengan saya katakan spesial. Kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Karena Allah menciptakan kita serupa dan seturut gambar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan berkata kita sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata seperti itu, bahwa Dia menjanjikan dalam kehidupanmu dan saudara dan saya hari ini, tidak ada sehelai rambutmu pun akan jatuh dari kepalamu. Tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh. Karena penjagaan Tuhan dalam kehidupanmu
Walaupun hari ini kita terpaksa hidup dalam kehidupan normal yang baru, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Bahkan Dia tetap dan terus ada mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan. Yesus juga katakan amin. Nah, oleh itu ayat yang ke-27 kita lanjut. Ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran dalam kehidupan kita hari ini tidak akan menambah hidup saudara. Tidak akan menambah seinci. Tidak akan menambah sehasta. Itu sehasta lebih besar saudara. Saya mau katakan saudara, seinci saja saudara tidak mampu menambah kehidupan hidup saudara. Saudara tidak mampu, yang memampukan adalah Tuhan. Sampai mana kehidupan kita, sampai mana hidup kita, engkau akan tetap dijaga oleh Tuhan. Demikian ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka berada di pembuangan, yang mereka buat adalah berdoa. Amin. Yang mereka berdoa. Nah, di dalam cerita ini, ketika mereka sedang berada di rumah raja itu, pengawal-pengawal itu heran kenapa mereka tidak makan apa yang dihidangkan kepada mereka. Mereka berkata, kami tidak mau makan. Dan mereka heran. Kalau kamu tidak makan, kata pengawal itu akan membimbangkan kami. Dan kami akan dimarah oleh raja. Dan Daniel kata apa? Daniel kata apa? Dia katakan, ujilah. Kami selama 10 hari. Kami hanya makan sayur saja. Wow, itu satu pencobaan yang satu pencobaan berani, satu cabaran yang dikatakan Daniel. Cobalah kami 10 hari untuk makan sayur saja. Lihat apakah perbezaan kami dengan orang-orang kamu. Apa yang dibuat oleh Daniel? Satu cabaran. Dia berani karena Tuhan ada bersama mereka. Ketika 10 hari tempo pencobaan itu habis, apa yang dikatakan firman Tuhan? Mereka tetap sehat, bahkan perwatakan mereka, wajah mereka lebih bersih, lebih sehat, lebih gemuk daripada orang-orang yang makan dengan makan raja. Lihat saudara, penjagaan Tuhan itu luar biasa. Yang penting hidup kita terus melayani Tuhan, hidup bersekutu dengan Allah, hidup selalu berdoa dengan Allah. Ini satu bukti bahwa kehidupan normal baru hari ini tidak menghalangmu untuk hidup dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kerajaan walaupun sudah membuat satu perintah bahwa kita mungkin akan beribadah tapi hanya setakat 30 orang dalam gereja dengan satu jarak 1 meter. Dan kita harus bersyukur kalau itu terjadi. Dan mungkin ada orang yang saya mau pergi juga. Tapi apakah daya saudara? Kita harus melakukan itu untuk tidak berada dalam situasi yang berbeda lagi. Nanti ada yang sakit dan itu dan sebagainya. Tapi kita ingat, ada waktunya. Walaupun WHO sudah berkata mungkin kita berada dalam suasana yang baru, mungkin kita sudah tidak dapat keluar, tidak dapat menangani penyakit ini. Ingat, kita terus berdoa sebagai tugas kita sebagai orang-orang percaya, terus berdoa agar orang-orang yang bijaksana di luar sana, para dokter diberikan hikmat daripada Tuhan dan mereka akan melakukan vaksin yang terbaik. Kalaupun mereka tidak menemukan Tuhan, terus berharap kepada Yesus kita. Karena Dia adalah sumber vaksin yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan adalah sumber penyembuh yang luar biasa. Kita percaya dan imani karena Tuhan mampu melakukan di luar kotak kemampuan saudara dan saya. Amin. Saudara, oleh itu saudara, mereka ayat yang ke-17, dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, apa yang terjadi dalam ayat yang ke-17? Mari kita lihat sama-sama. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di tengah-tengah kerumitan itu, di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah mereka diperbudakkan, di tengah-tengah mereka kesulitan, di tengah-tengah mereka kesengsaraan, penyertaan Allah pada 4 orang ini disertai, bahkan diberikan karunia-karunia untuk melakukan
di dalam kerajaan itu. Bahkan di dalam pasal yang lain, Daniel menjadi orang yang sangat penting di dalam kerajaan itu. Daniel menjadi orang yang sangat-sangat penting. Dan akhirnya raja mengakui bahwa Allah Israel adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan amin. Kita terus berdoa. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tiada yang mustahil dalam kehidupan kita. Oh, hari ini Tuhan akan memberi janjinya. Iya dan amin ke atas tanah Malaysia, ke atas dunia, seluruh dunia ini akan menjadi orang-orang percaya untuk melihat keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kerumitan, penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Ingat bahwa Allah mampu melakukan yang di luar kotak kemampuan kita. Kita terus berdoa agar orang-orang di luar sana, orang yang masih di hospital terus disembuhkan, dipulihkan. Kemudian kita sebagai orang-orang percaya, jangan putus doamu, jangan putus percayamu kepada Allah, dan terus berharap kepada Tuhan. Marilah kita jemaat Tuhan memperhatikan kehidupan kita selepas ini. Akan ada banyak cabaran yang kita akan alami dalam masa-masa yang akan datang. Namun, jangan lupa akan Tuhan. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu dalam kerajaan Tuhan. Hari ini saya mencabar jemaat Tuhan, carilah Tuhan Allahmu. Mungkin hari ini engkau terpaksa berehat di rumah dan sebagainya. Ingat, cari Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap dan tetap percaya. Maka dalam kehidupan normal yang baru telah terjadi di dunia ini, kita dapat menangani bersama-sama. Saya dan saudara tidak dapat mengelak, saya sendiri tidak dapat mengelak keadaan hari ini. Tapi saya tetap percaya, Yesus saya luar biasa. Setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini karena kekuatan yang kami miliki, karena Tuhan mampu melindungi Daniel dan sahabat-sahabatnya. Kalau kami juga di situasi mereka, mungkin kami sudah gagal, tapi kami percaya karena penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habis dan tidak pernah putus-putus sampai akhir hidup kami. Kami percaya walaupun kami berada dalam kehidupan normal yang baru, tapi kami terus ingat Yesus sebagai sumber utama dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang sudah melihat khotbah ini. Berkatilah mereka yang sudah mendengar khotbah ini. Diberkatilah mereka yang semua sudah menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan berkatilah, kami terus berdoa untuk semua orang-orang yang masih sakit di hospital. Kami terus berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk Amerika Syarikat. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Agar semua negara-negara besar yang sedang mengalami penyakit COVID ini, kami berdoa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami satukan doa kami dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.